Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi anatomi sistem perkemihan. Nah, apa sih itu sistem perkemihan? Nah, sistem perkemihan itu merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dan zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Fungsi ginjal. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH atau keasaman darah. Ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan dari hilus ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Fungsi ureter. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Fungsi ureter adalah meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kandung kemih. Kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kandung kemih terdiri atas lapisan mukosa, muscularis, dan serosa atau adventitia. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Kandung kemih juga menampung urin yang akan dikeluarkan ke dunia luar melalui uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Fungsi uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Fungsi uretra secara keseluruhan yakni sebagai tabung yang menghubungkan kandung kemih ke alat kelamin yang mana kandung kemih akan mengumpulkan dan menyimpan urin sehingga urin tersebut siap untuk dibuang melalui uretra. Fungsi tersebut terjadi pada dua jenis kelamin yakni pria dan wanita. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu uretra wanita lebih pendek daripada uretra laki-laki. Gejala penyakit saluran perkemihan. Nyeri atau rasa terbakar baik sebelum, saat, atau setelah buang air kecil. Sulit atau tidak bisa menahan buang air kecil. Keluar urin saat batuk atau bersin. Ingin buang air kecil lebih dari 8 kali dalam sehari. Mendadak ingin buang air kecil. Sering ingin buang air kecil pada malam hari. Sering ingin buang air kecil tapi urin yang keluar hanya sedikit. Saat buang air kecil, aliran urin sangat lemah. Rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, urin keruh, berbau, atau berdarah. Cara mencegah penyakit saluran perkemihan. 1. Gaya hidup yang sehat untuk mengurangi risiko penyakit perkemihan. 2. Minum air yang cukup, sedikitnya 8 gelas per hari. 3. Tidak menunda BAK, buang air kecil. 4.
Menjaga berat badan tetap sehat. 5. Lakukan aktivitas olahraga secara rutin. 6. Tidak merokok. Urin atau air seni maupun air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa, metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi, di mana ada air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Kemudian, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, hasil dari proses pembentukan urin ini juga disebut sebagai urin sekunder. Proses selanjutnya adalah sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal ke tubulus pengumpul. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Ciri-ciri urin normal. Yang pertama, memiliki bau khas amonia. Yang kedua, berwarna jernih dan tidak ada endapan. Ketiga, tidak mengandung glukosa, albumin, darah atau aseton. Dan yang terakhir, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6.